Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bisnis kami yang mungkin saja bisa menjadi sebuah peluang bisnis di dunia kuliner atau oleh-oleh. Bisnis kami yaitu bisnis keripik bayam crispy. Saya dan Nur Bagaskoro Satrio Ulung dan ada dua teman saya yaitu Kumala Rayuningsih dan Azhana Ramadhani akan memulai presentasi sebagai berikut. Poin pertama, permasalahan-permasalahan apa sih sehingga kita perlu membuat bisnis keripik ayam crispy ini? Nomor satu, bayam itu termasuk sayur yang mudah sekali untuk membusuk. Maka dari itu, perlu diolah terlebih dahulu agar meningkatkan daya tahan atau keawetan dari bayam tersebut. Nomor dua, tidak semua orang suka sayuran. Mungkin karena beberapa orang berpikir sayuran itu pahit, sayuran itu tidak ada rasa, sayuran itu tidak enak. Poin kedua, solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut. Bayam itu termasuk sayuran yang cepat membusuk. Maka dari itu, bisnis kita membuat bayam tersebut menjadi lebih awet dengan cara membuatnya menjadi keripik bayam. Karena lebih awet, produk keripik bayam ini dapat didistribusikan ke luar daerah, seperti luar Jawa atau bahkan luar negeri. Solusi untuk menghadapi permasalahan 2. Tidak semua orang suka sayuran. Mungkin ini sebagai salah satu alternatif untuk orang yang tidak suka sayuran. Di Indonesia ini hampir semua orang suka makanan digoreng. Salah satunya keripik. Maka dari itu kita membuat produk yaitu keripik bayam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi orang-orang yang tidak suka makan sayuran. Poin ketiga, profit. Profit apa sih atau keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan dari berjualan keripik bayam? Satu, keuntungannya lebih besar yang pasti daripada kita menjual langsung bayam. Yang kedua, yang sudah pasti lebih tahan lama. Yang ketiga, baik untuk kesehatan karena nutrisi-nutrisi dari bayam tersebut terjaga. Yang keempat, sebagai alternatif untuk anak-anak yang tidak suka sayuran karena anak-anak memerlukan sayuran untuk masa perkembangan. Besaran market. Bila Anda bertanya produk ini tuh dapat dijual di mana? Nah, saya akan menjawab produk ini dapat dijual di pusat oleh-oleh, swalayan, toko kelontong, minimarket, supermarket, dan toko-toko yang berhubungan dengan bisnis kita. Nah, poin berikutnya adalah model bisnis. Model bisnisnya apa aja bisa dilihat di gambar yang telah kami lampirkan sebagai berikut. Ada key partners, key activities, key prepositions, dan ada juga key relationship dan masih banyak lagi. Lanjut ke poin berikutnya yaitu ada rencana pemasaran. Rencana-rencana apa saja yang akan dilakukan oleh kita untuk mengembangkan bisnis kita. Yang pertama yaitu melakukan analisis agar mendapatkan keuntungan, kemudian menetapkan tujuan perusahaan, menyusun strategi dan program, menentukan target konsumen, menentukan tempat pemasaran, membuat tim marketing, dan membuat advertisement atau iklan. Lanjut, terdapat analisis kompetisi bisnis. Di antaranya adalah bisnis kita yang tahan lama, lebih unggul dalam gizi, keuntungan yang lebih besar, modal sedikit dan untung yang melimpah, harga lebih terjangkau, dan juga unggul dalam promosi. Selanjutnya adalah tim manajemen, CTO, ada Danur Bagaskoro yang menguasai di bidang komputer dan desain grafis. Kemudian ada COO, Ramada Azhara Maharani yang memiliki pengalaman mengatur organisasi. Ada CMO, Kumala Rayuningsih, kemampuan public speaking yang bagus untuk marketing. Semuanya kita gali dan semuanya ada di bidang masing-masing dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan usaha bayam crispy ini. Kemudian ada proyeksi keuangan. Kita alokasikan untuk membutuhkan dana sebesar 5 juta rupiah yang kita gunakan untuk yang pertama, memperluas jangkauan pemasaran. Memperluas kembali jangkauan pemasaran yang sebelumnya seperti ini, kita akan perluas lagi ke berbagai daerah. Yang kedua, menambah jumlah produksi produk. Menambah jumlah produksi dari sebelumnya kita lakukan, menambah dengan jumlah yang lebih besar lagi. Yang ketiga, menambahkan alat produksi dan variasi kemasan. Ini berguna supaya tersebut lebih berkembang lagi. Hal yang sudah kami lakukan, yang pertama ada budidaya bayam dan sedang dalam proses panen. Yang kedua, fasilitas sudah cukup memadai, mulai dari peralatan sampai tempat produksi yang digunakan untuk memproduksi bayam crispy nantinya. Yang ketiga, iklan.
iklan akan tetap kami jalankan, baik dari sebelum masa produksi, pengenalan produksi, sampai nanti sudah dibuat produknya, kita akan tetap terus berjalan sampai penjualan promosinya. Kemudian, apa yang dilakukan jika kita mendapatkan pendanaan? Yang pertama, menambah fasilitas untuk menunjang peluasan bibit bayam, serta menambah peralatan memasak. Ini sangat berarti. Tentunya, semakin banyak bibit yang dihasilkan, semakin banyak bayam yang dihasilkan, kita akan dapat membuat semakin banyak produk. Yang kedua, menambah pekerja agar lebih efektif. Menambah jumlah produksi pastinya membutuhkan banyak pekerja. Yang ketiga, produksi lebih banyak. Ini sudah pasti sesuai dengan target kita dari proyeksi keuangan itu. Yang keempat, meluaskan pemasaran. Meluaskan pemasaran agar orang-orang semakin mengenal produk kita, mencintai produk kita, dan nantinya banyak yang mengenal produk kita. Yang kelima, mengikuti event seperti pameran atau bazar. Ini akan memudahkan kita untuk mengenalkan produk produksi kita. Ya, sekian dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.